Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang gelombang. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gelombang. Bagaimana persamaan gelombang itu dibuat, nanti akan ditunjukkan dengan urutan-urutan semacam ini. Nah, saya bacakan dulu. Pada gelombang transversal, saat gelombang melewati elemen tali yang diregangkan, elemen bergerak tegak lurus terhadap arah penjalanan gelombang. Nah, jadi elemen tadi itu bergerak tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang karena ini transversal ya. Kemudian dengan menerapkan hukum Newton 2 pada gerak elemen tersebut, kita dapat menurunkan persamaan diferensial umum yang disebut sebagai persamaan diferensial gelombang. Ya, persamaan diferensial gelombang yang dibuat di sini itu secara garis besar itu menggambarkan bagaimana gelombang yang terjadi pada sebuah kawat ya, pada sebuah tali, yaitu berupa gelombang transversal. Nah, pertama kali kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan ini. Pada gambar ini nampak elemen tali dengan panjangnya adalah L. Kita potong tali kecil dengan panjang adalah L, tentu saja masanya adalah dm ya, karena dengan rapat linear mu ya, rapat linearnya mu seperti sebelumnya, jadi densitas linearnya mu. Kemudian dengan menggunakan hukum kedua Newton, maka kita bisa dapatkan komponen y-nya seperti yang sebelumnya tadi, komponen penjumlahan ya pada arah y, maka F2Y dikurangi F1Y, ini sigma F-nya dalam hukum Newton sama dengan M kali A-nya, dari dm dikalikan A pada arah Y. Ya, jadi karena getaran gelombang yang terjadi pada elemen tadi naik turun, maka A-nya adalah juga naik turun. Kita ketahui bahwasanya dm sama dengan mu dx ya, atau densitas panjang dikalikan panjangnya, dan AY adalah turunan kedua dari Y, simpangannya. Kemudian slope-nya atau dituliskan di sini dengan S itu adalah perbandingan dari sudut yang terjadi di F2 ini ya. Kalau S2 ya berarti F2Y dibagi F2X. Ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan torkanya atau F2 itu sama dengan gaya tarik talinya ya, gaya tarik talinya sama dengan akar dari komponen-komponen F2 kuadrat ya. Oke. Nah, dengan di sini kita bisa katakan bahwasanya F2Y itu sangat kurang dari F2X ya. Jadi F2 pada arah Y itu sangat kecil sekali karena talinya relatif tegang begitu pada arah F2X ya. Sehingga kita bisa nyatakan bahwasanya sigma di sini sama dengan F2X saja ya. Nah, kemudian juga F2Y sama dengan sigma dikalikan S2 dari persamaan sebelumnya ini tadi. Dengan demikian kita bisa mendapatkan juga F1Y sama dengan sigma S1 ya, atau F2Y sama dengan sigma S2 karena F2X-nya itu tadi disebutkan sama dengan sigma. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, dari persamaan ini tadi kita akan mendapatkan substitusinya ke dalam persamaan hukum Newton yang kita sebutkan di atas tadi menjadi persamaan semacam ini. Jadi ini terkait dengan gaya di S2 dikurangi dengan gaya di F1 sama dengan mu dx, ini tadi adalah dm-nya atau masanya, kemudian dikalikan percepatannya. Dengan di rearrange kita dapatkan S2 minus S1 dibagi dx ya, dx-nya lari ke arah kiri sama dengan mu per sigma d kuadrat y per dt kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita bisa katakan tadi bahwasanya S itu sama dengan dy per dx ya, dy per dx, maka atau selisihnya, maka kita selisih S2 dikurangi S1 itu sama dengan ds ya, ds per dx sama dengan mu sigma d kuadrat y per dt kuadrat. Nah, dengan demikian, karena di sini tadi sudah dapat ds dan kita bisa nyatakan ds tadi sama dengan dy per dx,
atau sebelumnya ini tadi ya, S itu sama dengan slope-nya. Jadi kalau perubahan kecil juga akan berkait dengan slope-nya itu juga, maka kita akan dapatkan persamaan menjadi persamaan apa namanya, persamaan kuadrat ya, turunan kedua kuadrat Y pada arah terhadap X ya, sama dengan mu per sigma dou kuadrat Y per dou T kuadrat. Nah, dari sini ini disebut sebagai persamaan gelombang. Kita bisa mengubah mu per sigma menjadi 1/V kuadrat ya, dari sebelumnya. Ya, jadi kita bisa mendapatkan dou kuadrat Y per dou X kuadrat sama dengan 1/V kuadrat dou kuadrat Y per dou T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan diferensial parsial yang apa namanya, order 2 gitu istilahnya ya, yang menyatakan persamaan gelombang. Kalau sudah dapatkan persamaan gelombang semacam ini ya, kita bisa tentukan solusinya dengan berbagai syarat batas. Solusinya mestinya kalau tidak pakai epsilon atau E pangkat, itu juga bisa menggunakan sinus kosinus. Jadi persamaan ini pendekatannya adalah sinus kosinus. Oke, kemudian kita terakhir sampai di persamaan ini ya. Mungkin bagi kalian mungkin perlu tahu saja bagaimana cara merumuskan persamaan gelombang yang secara umum itu merupakan penjelasan dari gelombang transversal pada tali. Kemudian kita lanjutkan ke superposisi gelombang. Bila dua gelombang atau lebih bertemu pada tempat atau ruang yang sama, gelombang tersebut akan saling bertumpang tindih dan dapat dijumlahkan secara aljabar. Jadi kalau kita punya simpangan gelombang yang saling berjalan itu apa namanya, dalam suatu ruang dan dalam satu apa namanya, waktu yang sama gitu ya, waktunya bergerak ya, dia berjalan tetapi dalam satu ruang yang sama, maka gelombang tadi akan saling tumpang tindih dan bisa dijumlahkan secara aljabar. Nah, dari sini kita akan bermain di superposisi gelombang, karena gelombang-gelombang tadi itu akan saling bertumpang tindih satu dan yang lainnya. Oke. Kemudian prinsip superposisi juga berlaku untuk gelombang pada tali jika simpangan tidak terlalu besar. Jika simpangan tidak terlalu besar tadi dengan asumsi itu mendekati apa namanya, persamaan gelombang sebelumnya ya. Jadi bahwasanya tadi dikatakan bahwasanya F pada arah Y itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan F pada arah X. Karena gaya regangan tali itu berada pada arah X gitu. Nah, ini adalah contohnya semacam ini dari Dan Russell. Kita bisa lihat dua gelombang tali yang saling mendekat berada dalam satu ruang, maka akan terjadi superposisi. Ya, tentu saja superposisi yang terjadi berubah sebagai fungsi waktu. Amplitude yang terjadi itu berubah sebagai fungsi waktu ya, karena semuanya bergerak di sini. Oke. Kemudian kita mengenal yang kedua adalah interferensi gelombang. Ya, interferensi gelombang ini juga salah satu khas atau sajian dari superposisi ya, atau jumlahan dari dua gelombang. Ini interferensi itu adalah superposisi dua gelombang yang identik ya, dengan amplitudo dan panjang gelombang yang sama dengan arah perambatan gelombang yang searah, maka akan menghasilkan interferensi ya. Jadi kita bisa punya dua gelombang dengan panjang gelombang yang sama dengan amplitudo yang sama, tetapi apa namanya, cepat rambatnya berbeda. Cepat rambatnya berbeda, yang satu lebih pelan, yang satu lebih cepat. Kemudian dia berjalan pada apa namanya, satu bidang, satu ruang yang sama, maka akan menghasilkan interferensi ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, misalkan saja saya pakai nah misalkan di sini ini pada saat ini itu terjadi interferensi di mana jumlahan antara dua gelombang ini relatif mendekati 0. Itu artinya kalau di sini yang atas itu minimum, maka yang bawah harus maksimum. Yang atas maksimum, yang bawah minimum. Jadi pada kondisi ini jumlahannya akan menjadi 0. Ya. Tapi ketika kondisinya seperti ini, misalkan, nah seperti ini, maaf. Ya, sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, misalkan semacam ini, itu kita dapatkan
akan didapatkan amplitudo yang maksimum, karena di sini maksimum, di sini juga maksimum. Oke, kira-kira semacam itu dari visualnya ya. Oke, kemudian saya bacakan superposisi dua gelombang yang identik, searah dan sefase, atau fasenya sama dengan 0, atau berbeda fase sebesar kelipatan bulat dari 2pi, maka amplitudonya akan dijumlahkan. Jadi fasenya 0, jadi gelombang yang fasenya 0 itu ketika terjadi nah seperti ini. Ini fasenya relatif mendekati 0 ya, sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini fasenya relatif mendekati 0, jadi pada posisi yang sama. Ya, sama posisi yang sama, atau gelombangnya tadi bergeser sebesar 2pi ya. Jadi puncak yang di sebelah kiri sini itu sama dengan puncak yang di sini nih. Ya, hanya bergeser 2pi saja. Maka itu disebut sebagai interferensi konstruktif ya. Jadi puncak berada pada puncak ya. Puncak dijumlahkan dengan puncak yang lain. Sehingga interferensinya adalah interferensi yang konstruktif. Nah, kemudian kalau yang kedua, jika superposisi gelombang identik, arah dan beda fasenya searah dan beda fasenya sebesar pi, atau kelipatan ganjil dari pi, maka amplitude gelombang akan saling mengurangi. Jadi yang pada saat destruktif, pada saat seperti ini ya. Ya hampir seperti ini. Jadi pada saat fasenya itu bergeser 90 derajat, maka disebut sebagai interferensi destruktif. Nah, interferensi itu merupakan salah satu fenomena yang terjadi ketika dua buah gelombang itu bergerak pada arah yang sama, tetapi kecepatannya berbeda. Ya, cepat lambatnya itu berbeda. Oke ya, kira-kira semacam itu. Kemudian saya lanjutkan. Ini terkait dengan perhitungan bagaimana interferensi gelombang itu dikaitkan dengan kajian matematisnya. Jadi kita punya suatu fungsi gelombang, misalkan saja Y1, itu seperti biasanya ya, ini adalah amplitudenya, kemudian ini komponen spasialnya, ini adalah komponen osilasi pada arah time-nya, periodenya. Kemudian dijumlahkan dengan gelombang yang identik yang bergerak dengan beda fase C. Ya, jadi ada gelombang yang lain yang bergerak dengan beda fase C. Fungsinya sama, tapi hanya bergerak dengan beda fase yang berbeda saja. Maka superposisi kedua gelombang itu akan berada dalam bentuk ya jumlahan saja, jumlahan dari amplitude atau jumlahan dari simpangannya, atau disebut sebagai Y-aksen di sini ya. Jadi Y-aksen sama dengan jumlahan dari Y1 ditambah dengan Y2. Nah, jumlahan dari fungsi sinus yang seperti ini itu bisa kita nyatakan dengan Y-aksen di sini sama dengan 2YM kosinus setengah C sinus KX minus omega T plus setengah C. Oke ya, jadi didapatkan persamaan semacam ini. Dari sini kita bisa katakan yang berperan di sini adalah C-nya di sini nih ya. C-nya. Kalau C-nya 0, maka akan terjadi konstruktif karena kosinus 0 itu 1. Atau C-nya sama dengan 2pi, maka juga sama, akan kosinus setengah dari 2pi itu akan sebentar, bukan 2pi ya, jadi ini 4pi ya, jadi 4pi jadi dari yang pada saat nilainya 0 ya, atau 180 sih juga sama ya, bener ya, 2pi ya, 2pi. Jadi kosinus setengah kali 2pi jadi kosinus pi. Ya. Pada saat kosinus pi atau itu juga nilainya adalah 1. Ya, sehingga ini menjadi nilai atau minus 1 ya. Jadi ini jadi maksimum juga tetapi minus. Oke, jadi superposisi tadi akan konstruktif ketika nilai ini atau nilai di depan ini adalah maksimum, atau nilai kosinusnya ini bernilai 1 atau minus 1. Dan itu terjadi pada saat C itu sama dengan nilainya berupa 1 atau minus 1 sekali lagi. Jadi atau V-nya ini bernilai 0 atau 2pi atau 4pi dan seterusnya. Oke, jadi ini terjadi interferensi konstruktif. Interferensi destruktif terjadi ketika kosinus setengah pi ini itu nilainya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi ini terjadi ketika
pi per 2 atau terjadi ketika 3/4 pi ya, 3/4 pi. Nah, ini terjadi kosinusnya sama dengan 0. Jadi kita bisa dapatkan nilai-nilainya, nilai-nilai psi pada saat nilainya sama dengan 0. Oke, jadi intinya semacam itu. Jadi dari persamaan ini kita bisa lihat bahwasanya osilasi itu tetap terjadi seperti semula, tetapi hanya besarnya amplitudenya bergantung dari C ini, dari V ini tadi. Oke. Nah, tadi kita bisa dapatkan persamaannya menjadi semacam ini, seperti dituliskan besar seperti sini tadi ya. Ini adalah komponen amplitudenya dan sini adalah komponen osilasinya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan fasor ya. Fasor itu merupakan cara penggambaran vektor yang sering digambarkan atau sering digunakan untuk menggambarkan, salah satunya adalah bilangan kompleks atau menggambarkan vektor ya. Vektor yang punya dua sistem ya, sistem berputar dan maksudnya sistem yang terkait dengan X dan terkait dengan T, atau bilangan kompleks yang terkait dengan real dan imajiner. Biasanya digambarkan dalam bentuk fasor. Ya. Fasor banyak digunakan dalam menganalisa superposisi gelombang yang tidak identik. Ya, ini contohnya ya. Fasor adalah vektor yang diputar terhadap titik asal pada sistem koordinat. Besar proyeksi vektor sama dengan amplitudo Ym dari gelombang yang diwakilinya. Kecepatan sudut rotasi fasor sama dengan frekuensi sudut gelombang. Nah, jadi di sini fasor itu digunakan untuk mencoba sebagai cara untuk menjumlahkan dua gelombang yang tidak identik. Yang sebelumnya tadi yang identik ya, yang interferensi tadi, tapi yang ini yang tidak identik ya. Besarnya fasor menunjukkan amplitudo gelombang Ym1. Saat fasor berputar terhadap titik asal dengan kecepatan sudut omega, proyeksi Y1 pada subu vertikal bervariasi secara sinusoidal. Jadi kalian bisa bayangkan ya. Jadi Y1 ini bervariasi sebagai fungsi sinus pada subu vertikalnya ya. Maksimum Ym1 sampai 0 ke minimum Ym1 dan kemudian kembali ke Ym1. Jadi berosilasi. Variasi ini sesuai dengan variasi sinusoidal dalam fungsi simpangan Y1 pada sembarang titik di sepanjang tali pada saat gelombang melewati titik itu. Nah, jadi salah satu penggambarannya, misalkan ada gelombang Y1 itu digambarkan sebagai pada arah Y begitu ya, subu vertikal diproyeksikan Y1 ya. Y1 berupa Ym1 ya. Oke. Dengan sudutnya adalah sudutnya omega itu tadi. Jadi kira-kira gambarnya menjadi semacam ini. Jadi kalau misalkan kayak ingin menggambarkan Y1 yang rumusnya adalah Ym sinus Kx minus omega T, maka saya bisa menggambarkan pada saat omega tertentu ya, misalkan omega di sini ini, omega di sini ini adalah posisi Y maksimumnya pada saat M1 pada saat omega tertentu. Nah, jadi digambarkan semacam ini ya. Ini nilai Y1-nya. Jadi ketika omeganya bergerak itu berarti Ym1-nya itu juga ikut berputar begini ya. Ikut berputar sehingga akan didapatkan bentukan Y1 yang menyerupai dari persamaan atau persamaan osilasi dari gelombang yang didapatkan. Oke. Atau nomor 1 ini saya bacakan, proyeksi sesuai dengan simpangan di titik gelombang. Jadi proyeksi di sini ini, proyeksi Ym1 terhadap fungsi omega yang berputar tadi itu merupakan nilai simpangan dari titik tersebut pada saat tersebut. Oke ya. Kemudian yang kedua, saat proyeksi sama dengan 0, itu simpangan juga sama dengan 0. Ya, jadi ketika Y max Ym1 itu berada di omega tertentu di sini nih, pada saat omeganya sama dengan 0 gitu ya, itu kita akan mendapatkan Y-nya juga 0. Ya. Kemudian ketiga, proyeksi maksimum negatif ya sama. Jadi ketika Ym-nya berada pada omega yang ada di bawah di sini nih, maka Y1-nya sama dengan minimumnya atau maksimum negatif. Kemudian proyeksi setelah melewati puncak berikutnya ya, jadi dia berputar. Jadi diagram fasor itu seperti kita menggambarkan di sini ya, seperti kita menggambarkan gelombang tetapi seperti fungsi jarum jam begitu ya. Dan yang kita lihat adalah proyeksi terhadap sumbu vertikalnya, terhadap sumbu Y-nya.
Oke, jadi kalau saya bisa menggambarkan setiap gelombang dalam bentuk seperti ini, itu saya bisa menjumlahkan berapapun banyak gelombang dalam diagram fasor ini. Oke ya. Oke. Kemudian ketika dua gelombang bergerak yang searah sepanjang tali, kita bisa menggunakan diagram fasor untuk menggambarkan kedua gelombang dan resultannya. Gelombang yang pertama itu YM1 sinus KX minus omega T. Jadi kita bisa gambarkan di YM1-nya pada posisi di sini ini misalkan ya. YM1 pada posisi di sini ini pada titik Y1 di sini ini ya. Kemudian pada gelombang yang kedua itu YM2 itu sinus KX minus omega T plus C. Jadi ada tambahan C di sini. Karena di sini plus maka kita geser fasenya ke belakang sedikit ya. Jadi kita gambarkan YM2 di sini nih. Sehingga pada saat itu nilai amplitude Y2 itu posisinya di sini, nilai amplitude Y1 posisinya ada di sini nih. Oke ya, kemudian untuk menggambarkan resultannya kita jumlahkan saja Y1 tambah Y2. Jadi vektor Y2 tadi kita bawa ujungnya ke puncak dari YM1 pada posisi ini. Oke, sehingga kita akan gambarkan pada saat itu berarti jumlahannya adalah yang panjang di sini nih ya. Jumlahannya adalah YM aksen. Tentu saja rumusnya masih tetap sama, KX plus omega T, tetapi terhadap YM1 karena semuanya itu direferensikan terhadap YM1 tadi itu punya sudut beta. Jadi kita tuliskan sebagai beta. Ya, jadi dia punya fase baru yang disebut sebagai beta. Ya, dari jumlahan kedua gelombang tadi. Kita gambarkan dengan beta begini. Jadi munculnya beta itu karena dia adalah fase baru, fase yang baru dari hubungan antara Y1 dan resultannya. Oke ya, kira-kira semacam itu. Kemudian kita lanjutkan dengan gelombang berdiri. Ya. Interferensi dari dua gelombang sinusoid identik yang bergerak dalam arah yang berlawanan itu akan menghasilkan gelombang yang berdiri. Ya. Gelombang yang berdiri itu ya hampir mirip seperti interferensi, tapi kalau berdiri itu dia tidak berjalan ya, dia tetap berada pada posisinya, hanya berosilasi saja. Jadi semacam gelombang yang tetap, jadi dia tidak bergeser. Jadi fungsi KX-nya itu stasioner ya, tetapi dia hanya berosilasi sebagai fungsi T pada titik X tertentu ya. Oke. Gelombang berdiri disebut juga sebagai gelombang stasioner karena seolah tidak merambat. Ya, stasioner sama dengan tetap. Jadi contohnya seperti di gambar sebelah kanan ini ya, yang bagian atas ini adalah gelombang yang bergerak ke arah kanan, kemudian yang di sebelah bawahnya adalah gelombang yang bergerak ke arah kiri. Ya, yang ini ke arah kanan, yang ini ke arah kiri. Nanti ketika superposisikan didapatkan bentuk gelombang yang warnanya biru ini. Jadi kelihatannya gelombang warna biru ini tidak bergerak ke kanan atau ke kiri, tetapi dia berosilasi. Beda halnya dengan yang sebelumnya ini tadi. Ya, yang ini tadi. Dia ikut bergerak gelombangnya. Yang terjadi memang terjadi puncak dan terjadi minimum, tetapi tetap bergerak gelombangnya. Yang ini karena gelombangnya gelombang yang Y1 sama Y2-nya itu bergerak searah. Kalau bergerak berlawanan arah, itu kemungkinan bisa terjadi gelombang berdiri. Gelombang berdiri itu dicirikan oleh simpul, nodes, dan perut atau anti-nodes. Jadi ada simpul dan perut. Ya. Simpul itu yang titik-titik gini nih, ya, atau nodes. Kemudian yang anti-nodes itu yang belendung-belendung di sini dia. Oke. Ya, jadi biasanya gelombang berdiri ini terjadi ketika tali itu kedua ujungnya dipegang tetap begitu ya, kemudian kita petik di tengahnya akan terjadi gelombang berdiri. Oke, yang nanti akan dibahas dalam resonans ya. Kemudian analisa gelombang berdiri itu kita gunakan superposisi gelombang yang pertama, tentu saja karena persamaannya kita sudah kenal semua ya. Y sama dengan YM sinus KX minus omega T, kemudian yang 1 plus omega T ini menunjukkan bahwasanya arahnya itu berlawanan ya, tapi variabelnya sama. Superposisi kedua gelombang diberikan dalam bentuk seperti ini ya. Superposisi kedua gelombangnya jumlahan saja ya,
jumlah skalar saja, maka kita bisa menjumlahkan yang atas dan yang bawah. Ya. Sama seperti tadi, tapi karena di sini ada minus, maka akan didapatkan persamaan yang lebih simpel dari yang sebelumnya. Ya. Dari yang diinterferensi itu akan menjadi persamaan yang lebih sederhana. Ini hasilnya adalah semacam ini, didapatkan 2ym sinus kx dikalikan kosinus omega t. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan ternyata tidak jadi satu ya. Jadi gelombang fungsi gelombang kx dan omega t ini tidak dalam satu sinus yang sama atau satu fungsi kosinus yang sama, tetapi terpisah. Nah, dengan demikian tidak terjadi pola gelombang yang berjalan ya. Kalau pola gelombangnya ya hanya fungsi x atau hanya fungsi t saja, dan tidak bergerak tentu saja. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dan bahwasanya yang di depan di sini adalah fungsi amplitude yang hanya merupakan fungsi x saja. Jadi tidak ada x sama t di sini, tidak bergabung jadi satu, dan di sini adalah bentuk osilasinya dalam sebagai fungsi t saja. Jadi di suatu titik itu hanya terjadi osilasi saja. Oke ya, jadi semacam kita mendapatkan persamaan gelombang berdiri. Kemudian kita bermain-main di resonans ya. Resonans. Gelombang berdiri juga dapat terjadi dari interferensi suatu gelombang pada tali dengan pantulan gelombang yang terjadi pada tali tersebut. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau saya gerakan pada tali di sini, maka gelombang tadi akan berjalan ke ujung di sini ya. Gelombang tali akan berjalan merambat begitu. Tapi ketika di sini tuh ujung tali itu saya dipegang kencang gitu, maka gelombang tadi akan terpantulkan. Nah, ketika gelombang terpantul dan ini tetap ada gelombang, maka akan ada superposisi di antara itu ya. Jadi gelombang yang satu berjalan ke sini, yang satu berjalan ke sini, maka akan terjadi superposisi. Nah, superposisi itu kalau di sini juga saya pegang juga, maka akan terjadi saling pantul-pantul begitu ya. Yang itu yang menyebabkan akan ada superposisi yang disebut juga resonans itu tadi. Ya, disebut juga resonans atau gelombang berdiri tadi ya. Oke. Pada tali dengan ujung tetap, gelombang berdiri yang diperoleh mempunyai simpul pada ujung tetap tersebut ya, jelas ya. Karena dia dipegang, maka pasti di situ ada simpulnya. Hal ini yang menjadikan frekuensi gelombang berdiri yang terjadi pada tali hanya pada nilai tertentu saja, karena panjangnya sama, kemudian materialnya juga sama. Setiap kemungkinan frekuensi merupakan frekuensi resonans. Dengan posisi pola gelombang merupakan mode osilasi. Nah, kalau di dalam tali itu ya memang fungsi resonan yang terjadi di situ hanya berdasarkan panjangnya saja. Jadi kenapa gitar itu ketika kita petik dengan menekan pada fret-fret tertentu itu nadanya berbeda. Itu karena terjadi resonan pada frekuensi yang berbeda-beda. Karena panjangnya berbeda, panjang senarnya berbeda. Jadi di sini tuliskan bahwasanya frekuensi resonansi pada tali dengan panjang L dan kedua ujungnya tetap, bayangkan seperti gitar ya. Itu frekuensinya sama dengan V per lambda, rumus yang di awal dulu ya, V sama dengan lambda F ya. V sama dengan lambda dikalikan dengan F, atau F sama dengan V per lambda. Maka V per lambda ini lambdanya sama dengan 2L per N ya. 2L per N. Jadi N-nya ini integer, bilangan integer, maka lambdanya ini akan berulang setiap integer itu tadi. Nah, jadi nada yang didapatkan itu sama dengan V per 2L. Oke ya. Kalau N-nya 1 itu diperoleh frekuensi dasar atau disebut sebagai first harmonic. Kemudian yang N2 itu untuk second harmonic, yang N3 itu untuk third harmonic, dan seterusnya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kita bermain-main di gitar untuk harmonik yang di atasnya itu ya berarti kalau nada dasarnya adalah G begitu, maka G yang satu oktav di atasnya kita harus pegang pada jarak tertentu sehingga dapatkan G di atasnya. Kita juga bisa bermain di G di atasnya dan seterusnya. Oke ya, jadi kita punya semacam resonans ya yang sebagai fungsi panjang itu tadi. Nah, kemudian ini penjelasan gambarnya.
resonans pada tali dengan ujung tetap. Jadi kita punya tali begitu, panjangnya adalah L, kemudian tali itu kita petik ting gitu ya, kita petik ting gitu ya. Nah, kalau kita petik itu akan ada yang paling besar biasanya itu adalah frekuensi resonansi pada harmonik pertama. Jadi untuk N1 kira-kira dapat semacam ini ya. N1. Jadi L-nya sama dengan setengah lambda 1. Setengah lambda 1. Oke, kemudian untuk yang N2 itu bentuknya kira-kira semacam ini. Ada 3 simpul, ada 2 perut. Kemudian yang N3 itu ada 4 simpul, ada 3 perut, dan seterusnya. Oke, jadi untuk yang N1, N2, dan N3 itu kita akan mendapatkan resonans yang harmonik yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini kira-kira semacam ini ya. Ini adalah yang ilustrasinya ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ya. Oke, jadi kalau kita pengen mencari frekuensi yang lebih tinggi ya kita menekannya di sini ini ya, kita akan dapatkan yang pertama ini, kemudian yang ketiga di sini ini akan dapat harmonik yang lebih tinggi lagi, dan di sini ini yang lebih tinggi lagi. Nadanya sama tetapi di level harmonik di atasnya. Oke ya. Ini kemudian contoh kalau resonansi itu dilakukan di membran, itu juga sama. Ya, di sini disebut sebagai mode 11, berarti terjadi harmonik pada N1 pada sumbu X dan N1 pada sumbu Y, itu seperti ini. Kemudian yang 1,2 itu pada satu sumbu, itu ada sumbu X di sini itu N-nya 1, pada sumbu Y N-nya 2. Kalau yang 2 kali 2 ya seperti ini. Jadi ini contoh resonans yang terjadi di membran. Jadi untuk penjelasan perumusannya mungkin kalian nanti akan mendapatkan secara lebih detail di kuliah mekanika ya, khusus untuk kuliah mekanika 3 SKS. Itu akan membahas sedikit tentang ya, membahas lebih lanjut tentu saja tentang resonans ini atau gerak dari gelombang yang terjadi di resonans. Dan nanti juga mungkin akan lebih dipelajari lebih detail lagi di kuliah gelombang. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.